Jadi gue pengen ngomongin soal eh gue pengen tahu nih, lo kan Hmm. selama Ramadan ini rutinitasnya berbeda nih, ganti-ganti. Hmm. Tadinya lo biasanya ngapain? Biasa sehari-hari? Gue sehari-hari gue biasanya meses sih, Mijat. mijet, terus juga kalau pagi gue narik Oh, oke. narik grab gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, kita coba cari tahu dia siapa. Oke, lo siapa? Nama gue Agus, biasa dipanggil Akmal Utomo gitu. Jadi profesi gue adalah meses, terapi meses yang utamanya sih. Dan sampingan gue juga banyak juga sih bro. Oke. Misalnya gue narik ke ojek online gitu, terus Terus? juga nyaloin gitu deh, tanah, rumah, terus motor gitu. Pokoknya apa aja yang penting jadi duit gitu. Oh, oke, oke, oke. Tapi yang paling utama Meses mijat sih, kan? yoi, Oke. meses bro. Terus lo pertama ketemu gue tahun berapa? Kalau nggak salah 2017 ya, 17. 2017 iya. Waktu itu gue masih di online meses gitu. Oh, masih pakai aplikasi yang Yo, itu pakai kan? aplikasi yang itu, anak bangsa gitu dah. Oh, iya, 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 iya. Nah, sekarang itu kan bergeser nih. Tadinya di bulan Ramadan ini dengan adanya pandemi ini semua banyak yang berubah. Oke. Ada nggak yang berubah dari keseharian lo? Sebenarnya apa ya? Dibilang berubah, pasti ada berubah ya. Hmm. Apalagi gue kan udah punya keluarga gitu. Hmm. Nah, di sini tadinya yang orang mau meses gitu mungkin takut dengan adanya ujian virus ini ya. Jadi kan kita nggak boleh bersentuhan gitu ya bro ya. Ya sebenarnya ada aja sih yang pengen meses gitu, tapi gue juga agak menahan diri, beliau juga menahan diri ya, sama-sama menahan diri, hingga akhirnya gue putuskan, alhamdulillah kebetulan gue ada kegiatan lain dan gue punya nyokap di pasar gitu, jadi gue bantu-bantu di pasar, yang penting dapur gue tetap ngebul gitu, terus juga anak gue masih bisa minum susu, bisa makan, terus gue masih bisa bayar kontrakannya. Intinya berusaha sih, intinya berusaha. Manusia itu emang diwajibkan untuk ikhtiar ya, bagaimanapun juga, sesulit apapun itu menurut gue itu pasti ada jalan kalau kita mau usaha gitu. Yang penting kita mau keluar rumah, ikhtiar, jangan lupa doa, kita minta sama Tuhan itu bro. Terus kalau dengan adanya kondisi kayak gini kan lo berarti lebih banyak di pasar. Oke. Itu sebenarnya salah satu pengalihan lo atau salah satu cara lo untuk mendapatkan income juga plus ngebantuin nyokap juga. Nah ini dia Atau gimana? yang perlu digarisbawahi sebenarnya sih, kalau masalah income sebenarnya menurun banget ya. Ya lah. Sangat menurun banget ya, lu tahu sendiri lah. Ya per bulannya gue sekali message berapa per harinya itu juga udah ketahuan. Alhamdulillah dengan kondisi saat ini ya, intinya gue nggak pengen ngeluh sih. Intinya apa yang gue kerjain gue niatin untuk ibadah gitu, termasuk message sendiri gue niatin untuk ibadah. Ketika ada pandemi seperti ini ya gue jalanin apa yang ada aja, seperti tadi yang gue bilang, gue harus tetap hidup gitu. Terus juga keluarga gue, yang penting kan keluarga gue bro, itu intinya apa. Kalau gue mungkin bisa menahan perut gue ya, cuma keluarga gue di belakang kan, apalagi anak-anak gue masih kecil gitu, dia masih belum ngerti. Jadi apapun namanya sebagai orang tua ya, gue harus usahain semampu gue, sebisa gue. Dan ini pun termasuknya alhamdulillah gue bantuin nyokap di pasar ya, termasuknya ibadah juga walaupun lelah banget ya sebenarnya. Jam berapa? Mulai itu jam berapa? Gila bro, 2:30 bro gue harus bangun. 2:30 sore? 2:30 pagi, gila. Biasanya gue masih tidur jam segitu ya kan, gue balik meses biasanya jam 11, jam 12 sampai jam 1. Dan itu pun waktu enak-enaknya tidur. Lu bayangin ketika enak-enaknya tidur, lu harus bangun pagi jam 2:30, lu harus berangkat ke pasar dan lu harus beres-beres. Sahur gimana? Ya sahur gua di pasar. Jadi alhamdulillah di situ ada namanya restoran Padang gitu lah, masakan Padang gitu. Dia tetap buka bro. Alhamdulillah itu menyelamatkan banget itu.
Karena apa? Karena kan keluarga gue di Jawa ya. Hmm. Jadi otomatis nggak ada yang masakin dan gue harus jajan gitu. Oke, terus kalau misalnya gue pengen tahu nih, kalau misalnya harapan lu dengan adanya pandemi ini, kalau udah selesai pandemi ini, lu berharap di Indonesia tuh kayak gimana sih? Ya harapan gue sih begini aja, simpel sih. Dengan adanya pandemi ini orang harus bisa berpikir lebih bijak lagi sih. Terutama bab pentingnya kesehatan, pentingnya kebersihan itu sih. Karena sejauh ini orang terlalu meremehkan akan hal itu gitu bro. Jadi banyak sekali hikmah yang kita petik. Terus juga kita bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi jangan anggap ini cuma ujian biasa gitu. Kalau menurut gua sih, gua pribadi sih seperti itu. Jadi sesuatu hal yang bisa membuat kita lebih percaya sama Tuhan, terus juga lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal dengan Tuhan. Terus juga untuk pribadi gue sendiri, ya gue harus lebih bersih, menjaga kebersihan, itu aja sih. Jadi kedepannya gue berharap untuk masyarakat Indonesia sendiri juga bisa lebih menjaga kebersihan aja sih. Karena Jadi sejauh nggak ini cuman yang beli hand sanitizer Oh. sama pakai masker sekarang doang ya? oh enggak, jangan, kalau bisa Nanti terus juga. gitu. Seterusnya itu buat kita semua kok, bukan buat gue pribadi, cuma buat kesehatan kita semua. Itu sih. Oke. Sebenarnya gue itu dari awal adanya wabah ini, pokoknya karena gue doyan banget pijat, gue tuh wajib pijat 2 minggu, seminggu sekali bahkan. Itu Bisa 2 kali loh bro. iya. Jadi beneran emang nggak stop, tapi preventifnya tuh ada. Jadi kayak dia kalau masuk mesti semprot dulu, bla bla bla. Habis itu kadang mesti sampai ganti baju. Nah itu gue pengen tahu nih, di awal-awal itu kan, sekarang karena sibuknya tau lah, gue udah 2 minggu nih gak pijat, baru sempat pijat lagi sekarang. Gini, gue tahu kenapa lu sibuknya, kenapa, karena bantuin nyokap di pasar. Tapi ada awal-awal wabah ini melanda, pas masih banyak yang keluar, masih ya sebelum puasa lah, itu lu melakukan satu gerakan lah, Oke. untuk ngebantuin banyak orang. Nah coba ceritain dikit deh. Jadi ceritanya begini. Suatu ketika tiba-tiba refleks, gue punya rezeki gitu. Gue punya rezeki ini, pengen gue kemanain ya. Tapi waktu itu awal-awal bro, belum ada yang berbagi ya, masih sangat jarang sekali. Terus hingga akhirnya gue dari pasar, gue manfaatin tuh sisa-sisa di pasar. Dalam arti bukannya sisa barang buruk, enggak, daripada dibuang itu masih bisa digunakan kan, begitu ya. Jadi gue bisa ambil itu sayurnya gitu. Karena di lapak nyokap lo dan lapak lo itu harus terus fresh ya. Jadi Harus emang fresh, ya, betul. Jadi kalau udah nggak fresh, daripada Dibuang, dibuang, mending dikasih. Ya betul. Jadi gue manfaatin sayur dan buah-buah itu, lalu gue tinggal beli lauknya. Dan kebetulan lauknya seperti ayam, itu teman sendiri. Jadi gue masih dapat diskon bro. Hingga akhirnya gue bilang sama teman gue, gue pengen beli ayam dong. Terus dia nanya untuk apa. Ya mohon maaf, bukannya gue ria ya, gue bilang gitu bro. Karena sejauh ini banyak sekali orang yang bilang ria gini. Tapi itu tergantung manusianya sih. Yang penting niat kita sama Tuhan yang tahu gitu. Jadi gue beli ayam, gue bilang gue ingin berbagi nih gitu. Berbagi sama siapa gitu. Ya sama saudara-saudara kita di jalan gitu. Karena kondisi saat ini kan orang kan sulit juga bro ya. Hingga akhirnya gue beli ayam itu 200.000 dikasih banyak banget bro. Itu Masya Allah gokil banget. Jadi Allah tuh mengetuk pintu hati seseorang ya dengan cara seperti itu. Hingga akhirnya gue pulang tuh, gue bawa balik, terus masak. Habis itu masak saat itu bro, gokil gak tuh? Gue cuma punya duit berapa gopek doang, 500.000, tapi gue bisa buat sekitar 70-an porsi pertama kali gitu. Setelah gue buat semua bla 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 bla, udah selesai, udah sore gue anter tuh. Nah tadinya gue mau kemana ya? Oh nomor satu, karena gue sendiri ojol juga, mereka kan sulit juga tuh. Ya udah gue keluar aja, gue bagi aja di jalanan. Tapi gue random, nggak khusus ojol. Di situ gue di bawah kolong jembatan ada yang tukang itu bro, tukang
pengki itu sih yang suka di truk-truk itu. Oh ya. Nah itu terus tukang parkir, terus ada juga tukang sapu, dia semuanya pokoknya gue bagi deh. Alhamdulillah niat gue ya, niat gue itu untuk memotivasi dan mengetuk pintu hati orang-orang yang Lu cuma pengen rezekinya mulai. lebih. Ya gue hanya Pengen mau bikin mulai. domino efek lah. Yo iya betul itu bro, niat gue seperti itu. Tapi kan persepsi orang kan lain-lain, itu terserah, silahkan sih. Jadi gitu intinya. Dan alhamdulillah banyak sekali gitu. Kemudian baru pada banyak yang ikutan. Nah di situ gue bikin 3 tahap bro. Jadi tahap pertama makanan, tahap kedua makanan, tahap ketiga itu yang sampai besar sekali. Gue bikin sembako, hand sanitizer, masker, dan makanan itu. Dan masya Allah luar biasa. Jadi supportnya banyak banget ya dari teman-teman. Betul. Bahkan dari Padahal pas itu gue nggak open donasi loh, nggak open donasi, tapi mereka japri sendiri ke gue gitu. Alhamdulillah gitu. jadi Dan termasuknya ingat ya, satu hal ya, termasuknya nih dia nih, nah dia juga sama nih mau bantu juga, cuma diem orangnya. Gokil, thank you bro. ya, tapi maksudnya gue dari dulu percaya satu hal sih, kalau misalnya banyak banget sih, alhamdulillah di tahap gue kalau nggak salah bantuin yang tahap 3 karena udah mulai rame. Habis itu baru ketemu lagi karena waktu itu emang lu sibuk juga kan. Baru Oh inget nggak lo waktu pas banjir dulu Januari, itu kan lo bantu juga kan? Iya. Dan itu juga banyak banget sampai 5 hari gue. Kalau misalnya dia ngomong dan gue tahu dia emang sering banget lah untuk keluar dan coba bantu sama teman-temannya. Gue kan nggak bisa ikutan turun ke lapangan, jadi sebisa mungkin gue coba bantu ya sebisa gue lah. Dan prinsip gue tuh emang ya udah, kalau misalnya gue tahu nih ada beberapa vendor atau beberapa orang atau beberapa organisasi, kelompok atau apapun yang memiliki gerakan untuk sesama, gerakan sosial atau sesama, ya gue bisa bantu, why not gitu. Tapi sekarang udah lagi nggak ada lagi ya? Ya karena kita lebih menjaga juga sih. Kita Jadi kan nggak terlalu tahu. sering juga ya. Jadi intinya yang penting di awal gue udah memotivasi banyak orang dan alhamdulillah biarin mereka gantian gitu. Bukannya Jadi mereka gue yang nggak mau jalan, lagi. jadi nggak lu doang, tapi jadi networknya meluas lah ya. Meluas betul. Jadi ntar kalau gue mulu kesannya gimana gitu. Jadi gue pengen ya membuka semua yang memiliki rezeki lebih lah untuk mau berbagi, dan alhamdulillah bisa dilihat kan hasilnya gitu. Alhamdulillah gitu. Sekarang gue pengen tahu nih, nyokap lu itu pasarnya di mana? Di Bintaro sektor 2. Sektor 2. Iya. Jualannya apa aja sih? Jadi ada sayur, ada buah, ada bumbu-bumbu. Jadi kondisi seperti ini kebetulan kita kan orang juga takut mau keluar ya. Jadi kita lebih banyak ke online gitu. Jadi ketika seseorang online ingin memesan sayur dan buah, kita juga menyediakan kayak ayam, ikan, sembako, daging, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa antar. Terus juga deliverynya kita by ojek online. Jadi kita sama-sama brand kan lu bantu. barusan? Oh enggak, sorry enggak. Jadi ojek online gitu. Kenapa gue pakai ojek online? Kenapa nggak gue atau karyawan nyokap gue? Jadi di sini Bagi-bagi juga. Ya, niat gue bantu-bantu dah, bagi-bagi rezeki. Misalnya customernya yang membayar ojek online itu sendiri, dari pihak gue yang memberikan uang tips gitu. Jadi sama-sama gitu, lebih enak. Dan ada waktu itu ada beberapa customer gue juga alhamdulillah belanja di gue, tiba-tiba ngasih uang ke gue, nih nanti buat yang ngantar tolong dibeliin beras sekian kilo gitu. Terus ada lagi tolong dikasih uang lebih gitu. Masya Allah bro, gokil tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi buat kalian yang pengen beli bahan makanan rumah, buat Semuanya semua ingat, yang masih tinggal sama bokap nyokap, pikirin tuh nyokap bokap lo di rumah, dapur lu udah ngebul atau belum. Kalau belum, pesen. Mau rumah lu di Cakung, Bekasi, boleh. Bisa. Ntar dia sendiri yang nganter. Kalau pusing, gokil. Bismillah aja dah, saling bantu gitu.
Tapi Nah. kasihan bro ojol nggak ada kerjaan nanti kalau gue Oh iya. Jadi ntar bisa ada ditaruh di nggak mungkin gue nggak mau ngedit. Jadi ntar gue taruh di description bawah aja. Lo bisa boleh gue langsung. nyebutin nomor nggak? Boleh. Nah, jadi nomor nyokap gue 0815 146 11 202 Ibu Mimin. Ingat Ibu Mimin. Di Pasar Bintaro Sektor 2 LD 58 belakang toko Mas Sumatera. Tuh, udah lengkap. Jadi Yoi. lo tinggal pesan. Kalau mau minta, lo tinggal DM gue dah, bilang, Lang, gue minta kontaknya Mas Agus dong. Ntar gue WhatsApp lo, kalau gue punya nomor lo, atau enggak gue kontak lo via DM. Nanti lo tinggal WhatsApp dia aja. WhatsApp dia, kasih tahu pesan. Sekarang dia digital officernya. Jadi Gibul. di pasar tuh ada digital officer sekarang, bro. Belajar bro, belajar. Jadi buat kalian-kalian yang pengen saling ngebantu, jangan lupa saling bantu, lihat kanan kiri, Yeah. ya, saling bantu juga. Habis itu jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin. Intinya sih tetap semangat, ya Yoi, kan. betul. Kita kalau sekarang kan slogannya nggak bisa bergandeng tangan kan, tapi saling mensupport gitu sih. Ya, Saling bergandeng mensupport, tangan tuh saling maksudnya mengingatkan. support. Yoi. Jadi gitu. kita saling support, kita saling mendoakan juga. Saling mendoakan. Semoga semuanya baik-baik Cepat aja, berlalu, ya. semuanya cepat berlalu. Jangan lupa kalau mau butuh sayuran bisa kontak di bawah ini nanti. Yoi. Oke, Sip. mantap. Thank you bro. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Nah.